Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik Anda sekalian, hari ini kita lanjutkan perkuliahan dengan metode online classroom. Mengingat Anda sekalian sedang menjalankan tugas di pesantren Padang Lampe sampai dengan 16 Desember. Untuk itu, maka video ini merupakan pengganti tatap muka sampai dengan selesainya kegiatan pencerahan kalbu. Hari ini kita akan masuk dan mendiskusikan masalah tentang perbuatan dan tindakan pemerintah. Jadi untuk menjalankan fungsi-fungsi jabatan, pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat atau melakukan perbuatan atau tindakan yang biasa disebut sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah, yang oleh Komisi Van Polce, sebuah komisi yang diberikan tugas oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menyusun Algemene Beginselen van Burgerlijk Bestuur atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perbuatan atau tindakan administrasi negara atau tindakan pemerintah ini disebut sebagai Bestuur. Pertama-tama, sebelum kita melanjutkan, pertama kita harus menyamakan persepsi bahwa tindakan pemerintah atau tindakan administrasi negara di sini adalah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum atau dalam rangka pemeliharaan atau menjalankan kepentingan negara. Kepentingan umum sebenarnya kalau kita ingin kaji cakupannya maka mencakup 4 hal, yakni soal keamanan, kesejahteraan, efisiensi, dan commonwealth atau kemakmuran bersama. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan-pelayanan publik. Jadi menurut Victor Situmorang, tujuan dan tugas pemerintahan itu bergeser dari zaman abad pertengahan dahulu, dikemukakan oleh Immanuel Kant bahwa negara itu bertugas hanya sebagai penjaga malam. Yang dimaksud dengan penjaga malam adalah negara hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi negara hanya dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Negara tidak ikut campur pada persoalan-persoalan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Itu menjadi wilayah yang sangat privat bagi warga negara. Negara tidak ikut campur terhadap masalah-masalah ekonomi. Itu yang kemudian disebut sebagai negara atau Nechwakestat menurut Immanuel Kant. Merupakan cikal bakal dari berdirinya suatu ideologi dunia yang bernama liberalisme, di mana kebebasan diserahkan atau diberikan kepada individu. Nah, kemudian dia berkembang menjadi sebuah negara kesejahteraan yang hari ini kita kenal dengan istilah welfare state.
yang tidak hanya bertugas melaksanakan undang-undang dalam perspektif keamanan dan ketertiban, akan tetapi juga merealisasikan kehendak negara atau state's will atau general will untuk menjalankan kepentingan umum, kata Kradenberg. Nah, kepentingan umum ini kemudian meluas, maknanya ya, mencakup keamanan, kesejahteraan, efisiensi, dan kemakmuran bersama atau commonwealth. Nah, belakangan ini di abad ke-19 dan 20 kemudian paradigma negara welfare state itu kembali bergeser ya. Gunther Tubner dalam bukunya Dilemmas of the Law in the Welfare State, dan juga Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man, dia mengemukakan sebuah pandangan tentang state as empowerment atau empowerment state. Ini merupakan pengembangan dari teorinya W. Friedman ya, tentang sebuah pendapat yang mengembangkan teori tentang welfare state atau negara kesejahteraan. Kemudian lahirlah sebuah pandangan baru yang disebut sebagai sustainable welfare. Sustainable welfare state ini mengembangkan teori negara kesejahteraan dengan cara memberdayakan potensi masyarakat. Jadi tidak hanya lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau basic need dari warga negara seperti yang dikenal pada negara-negara welfare state untuk menjamin kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi dia menjadi sebuah negara yang memberdayakan kehidupan masyarakat. Dalam negara welfare state mungkin ya, hanya bicara ya, ibaratnya memberikan ikan ya kepada rakyat. Tetapi di negara-negara state as empowerment atau empowerment state itu memberikan pancing kepada warga negara. Dalam konteks ini maka kewenangan negara itu bertambah luas. Yang pertama sebagai the state as provider, yang kedua sebagai the state as regulator, kemudian yang ketiga sebagai entrepreneur, dan yang keempat sebagai empire. Sebagai provider, negara bertindak sebagai penyedia pelayanan umum, sebagai penyedia semua fasilitas, penyedia semua infrastruktur dan suprastruktur, penyedia semua dukungan-dukungan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Kemudian kedudukan yang kedua, ya, negara sebagai regulator, sebagai pembuat kebijakan, ya, sebagai pembuat aturan, sebagai penyusun norma hukum, mengatur tata tertib dan lalu lintas kehidupan negara dalam bentuk aturan-aturan. Kemudian negara sebagai entrepreneur, jadi negara tidak hanya duduk diam, tetapi negara juga bertindak sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, untuk mengoptimalkan segala resources, memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu kemudian negara mendirikan badan-badan usaha yang modalnya, sahamnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar dimiliki oleh negara. Terkhusus kepada resources atau sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu akan dikuasai dan diselenggarakan penuh oleh negara sebagai state as an entrepreneur, sebagai pengusaha. Dapat kita lihat misalnya untuk objek-objek vital seperti hasil bumi yang memiliki pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, ya, seperti perusahaan listrik negara sebagai atau Pertamina, yaitu dikelola dan dikuasai penuh oleh perusahaan-perusahaan milik negara.
atau misalnya pengelolaan terhadap air oleh badan usaha daerah yang kita kenal sebagai perusahaan-perusahaan daerah yang mengelola air minum. Kedudukan yang ketiga misalnya the state as empire, negara sebagai wasit, sebagai penengah. Jadi harus hadir sebagai penengah antara lalu lintas atau aktivitas perekonomian masyarakat. Nah, ketika bicara pengertian atau tindakan administrasi negara atau tindakan pemerintah, maka kita tidak boleh keluar dari perspektif ini, ya, bahwa fungsi negara itu atau tindakan pemerintah yang kita akan kaji di sini adalah tindakan pemerintah atau tindakan fungsi negara dalam hal menjalankan fungsi negara sebagai provider, sebagai regulator, sebagai entrepreneur, dan sebagai umpire. Bukan fungsi negara sebagaimana disebutkan oleh Immanuel Kant sebagai negara nahwa kestat atau negara penjaga malam. Baik, kita kembali. Menurut Van Polce, rechtelijk handling itu disebut sebagai tindakan hukum penguasa yang merupakan fungsi pemerintahan sebagai manifestasi dari perwujudan destur. Sementara menurut Romain, tindakan pemerintah adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Jadi yang kita maksud pengertian atau perbuatan dan tindakan fungsi negara ini adalah yang memang dari awal dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Van Vollenhoven, pemeliharaan kepentingan negara yang dimaksud dengan perbuatan atau tindakan pemerintah adalah pemeliharaan kepentingan negara atau rakyat secara spontan atau atas inisiatif sendiri dari penguasa atau kepentingan umum. Jadi yang dimaksud dengan Van Vollenhoven adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang sifatnya spontan. Spontan dalam hal ini adalah atas inisiatif sendiri, bukan didasarkan atas inisiatif dua pihak. Jadi ini betul-betul adalah murni adalah tindakan pemerintah. Nah, tentu saja yang dimaksud oleh Romain dan Van Vollenhoven ini adalah tindakan-tindakan pemerintah yang bisa digugat atau dipersoalkan secara hukum. Oleh karena itu menurut Romain, tindakan pemerintah yang dimaksud dalam konteks hukum administrasi adalah tindakan pemerintah hanya yang menimbulkan akibat hukum buat seseorang, buat badan hukum, atau buat badan usaha tertentu. Akibat hukum ini yang mungkin bisa menimbulkan dampak baik maupun kerugian buat pihak kedua. Yang kata Van Vollenhoven tidak boleh didasarkan atas keputusan kedua belah pihak, akan tetapi merupakan tindakan spontan atau sepihak atas inisiatif sendiri dari penguasa untuk menjalankan kepentingan umum. Menurut Victor Situmorang, ini sudah tadi kita bahas cakupan tentang kepentingan umum. Jadi tindakan pemerintah atau gestur handling itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai recht handling, ada yang disebut sebagai feitelijk handling. Recht handling itu adalah merupakan tindakan hukum pemerintah, sementara feitelijk handling itu adalah merupakan tindakan faktual. Tindakan hukum pemerintah itu kita bisa bagi menjadi dua, ada private rechtelijk handling, ada public rechtelijk handling. Private rechtelijk handling adalah perbuatan hukum pemerintah dalam bidang hukum privat atau keperdataan, sementara public rechtelijk handling adalah tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik. Nah, gestur handling ini dibagi menjadi dua, yakni rechtelijk atau tindakan hukum dan feitelijk atau tindakan faktual. Yang dimaksud dengan tindakan hukum atau recht handling adalah tindakan yang sejak awal dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain.
Sementara Feitelic handling adalah merupakan tindakan faktual yang sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain. Nah, unsur-unsur tindakan pemerintah atau recht handling, sementara recht handling itu terbagi atas dua, ada yang sifatnya privat, ada yang sifatnya publik. Yang dimaksud dengan atau unsur-unsur tindakan pemerintah yang dimaksud dalam wilayah hukum publik, tindakan hukum, adalah yang pertama tindakan aparat pemerintahan, yang kedua dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, yang ketiga dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain, dan yang keempat dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan rakyat, dan yang kelima adalah didasarkan pada perundang-undangan. Itu wilayah hukum publik. Sementara perbuatan atau tindakan hukum dalam bidang hukum privat, itu akan berlaku dual function, ya. Dalam kedudukan pemerintah sebagai badan hukum publik di wilayah-wilayah privat atau ranah hukum privat atau keperdataan, maka berlaku dan mengikat hukum-hukum privat. Ya, misalnya pemerintah melakukan sebuah penyertaan modal, ya, mendirikan sebuah perusahaan dengan metode misalnya investasi atau penanaman modal asing, ya, berarti bersama dengan pihak atau investor asing, ya, yang banyak kita temui sekarang ini. Nah, tentu saja pemerintah akan memilih beberapa model seperti joint venture atau modal usaha bersama, atau misalnya kontrak karya, ya, seperti yang dijalankan di Freeport, ya, di Tembagapura, ya, di Timika, antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Indonesia diwakili oleh PT Inalum BUMN bersama dengan PT Freeport Indonesia yang merupakan bentukan dari PT Freeport International di Amerika. Jadi kalau bicara private recht handling, maka yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan pemerintah yang masuk dalam ranah hukum privat, ya. Sementara dalam ranah hukum publik, ya, tindakan atau pejabat pemerintah mencakup, ya, 3 bagian, ya. Yang pertama, tindakan membuat sebuah keputusan atau penetapan yang biasa kita sebut sebagai basicking. Kemudian ada tindakan membuat peraturan atau regling, dan tindakan material debt atau tindakan material yang kita sebut tadi Feitelic handling, ya, atau tindakan faktual. Nah, yang dimaksud dengan membuat keputusan adalah perbuatan-perbuatan yang mengikat personal, ya. Sementara tindakan-tindakan membuat peraturan atau regling itu tindakan atau perbuatan yang mengikat secara umum atau universal, seluruh masyarakat atau seluruh rakyat terikat dengan tindakan pemerintah yang outputnya adalah regling. Kalau outputnya adalah basicking, maka hanya mengikat personal. Contoh basicking itu adalah misalnya surat keputusan bupati atau kepala daerah atau wali kota atau gubernur misalnya mengangkat saya atau mengangkat siapa sebagai kepala sekolah. Tindakan atau perbuatan pemerintah ini hanya berlaku dan mengikat saya ketika diangkat sebagai kepala sekolah. Atau misalnya dekan Fakultas Hukum melalui surat keputusannya menunjuk saya untuk mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas C12 ini. Maka perbuatan atau tindakan ini adalah yang disebut sebagai basicking. Tetapi ketika administrasi negara atau pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang sifatnya regling,
yang memiliki daya mengikat secara umum, itu disebut sebagai peraturan atau regeling. Misalnya seperti peraturan bupati, peraturan bupati tentang mekanisme dan prosedur perizinan. Nah, itu jenis tindakan pemerintah yang mengikat secara umum seluruh rakyat atau seluruh warga negara yang ingin membuat perizinan usaha, maka dia terlebih dahulu harus menaati apa yang diatur dalam peraturan kepala daerah, peraturan bupati tentang prosedur dan mekanisme perizinan, mengikat semuanya. Misalnya ketika dekan Fakultas Hukum UMI mengeluarkan kebijakan tentang tata cara atau prosedur dan peraturan proses belajar mengajar secara online atau daring di luar jaringan. Nah, ini mengikat semuanya, mengikat dosen, mengikat mahasiswa. Nah, maka kebijakan ini disebut sebagai regeling atau peraturan. Tetapi yang sifatnya personal, misalnya ditujukan kepada saya sebagai pengampu mata kuliah, maka itu disebut sebagai basicking. Nah, kedua, tindakan ini baik basicking maupun regeling dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Sementara tindakan material atau material debt yang tadi kita sudah sebut sebagai fatalic handling atau tindakan faktual, yang merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, ya. Fatalic handling seperti perbuatan pemerintah memberikan nama pada ruas-ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Wali kota memberikan nama jalan di depan kampus Universitas Muslim Indonesia itu dengan nama Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian dituangkan dalam suatu keputusan. Nah, keputusan ini disebut sebagai material debt atau fatalic handling, tindakan material atau tindakan faktual yang memang dari awal tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum buat rakyat atau buat masyarakat. Sementara menurut Philippus M. Hajon, ya, diterangkan bahwa sarana-sarana hukum dari tata usaha negara untuk menjalankan atau melakukan perbuatan atau tindakan pemerintah itu yang pertama adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara yang bersifat umum. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai regeling, ya. Jadi selain peraturan perundang-undangan, juga keputusan tata usaha negara yang bersifat umum. Kemudian ada yang namanya kebijaksanaan atau belates regal atau policy rules. Ini yang kemudian kita sebut tadi sebagai basicking, ya. Menurut Hajon, dia disebut sebagai belates regal. Kemudian ada instrumen perencanaan, ya. Jadi pemerintah juga mempunyai instrumen perencanaan. Kemudian yang keempat adalah perbuatan-perbuatan pemerintah dalam wilayah keperdataan. Ini yang tadi kita sebut sebagai private rechtelijk handling, ya. Kemudian ada perbuatan material atau fatalic handling atau keperbuatan faktual, ya, atau tindakan-tindakan faktual yang kita sudah bahas sebelumnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Sementara yang lainnya adalah perbuatan atau tindakan yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, secara sistematika bagannya saya bisa gambarkan seperti ini, bahwa perbuatan pemerintah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang disebut sebagai rehandling, ada yang disebut sebagai fatalic handling. Nah, perbuatan pemerintah yang disebut sebagai rehandling itu adalah perbuatan pemerintah yang sejak awal dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat hukum bagi orang lain, sementara tindakan pemerintah yang tidak berakibat hukum itu disebut fatally handling, yang memang sejak awal tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum buat orang lain. Seperti tindakan pemerintah memasang rambu-rambu jalanan, itu memang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan atau tindakan pemerintah misalnya membangun jembatan, ya, itu tidak dimaksudkan untuk, atau sejak awal tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, walaupun mungkin belakangan ternyata dia berdampak dan berakibat hukum terhadap orang lain, tetapi maksud awal peraturan atau perbuatan itu dilakukan tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Ya, berbeda dengan misalnya right handling yang memang sejak awal dimaksudkan untuk dapat menimbulkan akibat hukum buat orang lain. Misalnya surat keputusan dekan kepada saya untuk mengampu kelas ini, maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukumnya adalah saya memiliki kewajiban untuk memberikan atau menyampaikan materi belajar mengajar kepada Ananda sekalian sebanyak 16 kali tatap muka. Itu kewajiban saya. Nah, atas kewajiban saya itu, maka saya berhak atas beban kerja dosen saya cantumkan di dalam performance saya yang saya akan laporkan kepada pemerintah. Selain itu juga ada dampak-dampak keuangan yang saya bisa peroleh, misalnya saya mendapatkan honor transportasi atas proses belajar mengajar ini misalnya, ya. Nah, itu ada dampak atau akibat hukum buat saya, sehingga sejak awal memang dimaksudkan untuk itu, ya. Itulah yang disebut sebagai right handling. Sementara fatally handling tidak sama sekali dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Seperti keputusan dekan memberi nama aula di Fakultas Hukum sebagai nama Aula Hijaz. Ya, kenapa dikatakan Aula Hijaz? Nah, itu aula nama seorang mantan dekan Fakultas Hukum, ya, Bapak Hijaz Yunus almarhum. Ya, untuk menghormati beliau karena satu-satunya dekan Fakultas Hukum yang pernah menjabat rektor Universitas Muslim Indonesia, maka kemudian dia diabadikan menjadi Aula Hijaz. Nah, right handling ini, ya, terbagi lagi menjadi dua. Ada yang sifatnya public right handling, ada yang sifatnya right handling, ya. Public right handling ini, ya, terbagi lagi menjadi dua. Ada yang bersegi satu, ada yang bersegi dua. Jadi dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, dia bisa bertindak atau sebagai dalam hal bersegi satu dan bersegi dua. Bersegi satu ketika, ya, apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau instansi negara itu secara sepihak keputusannya, ya. Misalnya keputusan bupati atau wali kota memberhentikan kepala sekolah, misalnya SMA Negeri 2 Makassar, ya. Keputusan ini sepihak tanpa harus mendapat persetujuan dari kepala sekolahnya, misalnya. Ini adalah keputusan yang sifatnya bersegi satu. Sementara keputusan yang bersegi dua, misalnya contohnya ketika bupati atau wali kota sebagai badan hukum publik, ya, sebagai pihak yang berwenang untuk mewakili pemerintah pemerintah kota Makassar misalnya, melakukan perjanjian jual beli, ya, ketika pemerintah kota ingin membeli satu lahan untuk keperluan pembangunan fasilitas publik. Penandatanganan akta jual beli, ya, secara perdata ini merupakan perbuatan pemerintah atau public right handling yang bersegi dua, ya. Bersegi dua ini misalnya, ya, berhadapan dua orang atas persetujuan dua pihak, ya, bukan persetujuan satu pihak. Yang kedua adalah private handling atau perbuatan pemerintah dalam wilayah hukum privat.
Misalnya ketika pemerintah ingin mendirikan perusahaan, maka dia melakukan penyertaan modal. Kalau pemerintah kota ingin menjalankan bisnis dalam bidang pengelolaan air, maka dia harus mendirikan sebuah badan hukum yang bergerak di bidang itu. Apakah dalam bentuk perusahaan umum atau dalam bentuk perseroan. Di Makassar kita mengenal ada sebuah perusahaan umum yang disebut dengan perusahaan daerah air minum. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai badan usaha milik daerah. Ya. Nah, rek handling ini dalam menjalankan perbuatan-perbuatan hukum pemerintah dalam bidang hukum atau dalam bidang public handling maupun privat, itu bisa menggunakan dua instrumen atau yang kita sebut sebagai basicing dan regeling. Basicing dan regeling ini perbedaannya adalah ketika basicing mengikat individu, sementara regeling itu mengikat secara umum. Sementara tindakan faktual itu biasa dituangkan dalam bentuk basicing, bukan regeling. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Ananda sekalian. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada pekan depan dengan metodologi yang sama sampai dengan kegiatan pencerahan kalbu berakhir. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.